Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kita jalan-jalan lagi nih sore-sore. Jadi ceritanya gue mau jemput istri di daerah perumahan Jati Rasa Indah di Jatisari. Saatnya kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, rencananya kan mau lewat Sumarekon. Lewat sini aja. Jadi gua lewat Sumarekon, terus nanti tembus ke mana namanya, Pekayon. Nanti dari Pekayon gua ngambil arah yang ke Grand Galaxy sampai tembus ke arah Komsen. Nah nanti di Komsen gue belok kiri ke arah Jatirasa. Dari perumahan Jatirasa itu posisinya kurang lebih 200 meter 300 meter lah dari Komsen, ada di sebelah kiri. Dan itu perumahan aneh, jadi kadang nggak hujan aja banjir. Jadi banjirnya itu kiriman dari Bogor. Jadi di belakang komplek perumahan itu ada kali yang ngelintasin perumahan itu, dan perumahan itu posisinya ada di bawah. Jadi bentuknya perumahan itu kayak mangkok nampung air. Jadi kalau dari kali itu meluap, nggak tahu kali apa namanya ya. Kalau dari kali itu meluap ya udah ketampung di perumahan itu gitu, kayak mangkok, benar-benar kayak mangkok. Jadi hujan nggak hujan aja di situ bisa banjir gitu loh. Dan nggak tahu itu dulu pengembangnya atau developernya bagaimana waktu pas pembangunan awalnya. Kok bisa-bisanya gitu loh ngejual rumah yang posisinya memang untuk penampungan air, bukan buat penampungan manusia gitu. Ya semoga amanah aja developernya, ngejual sesuatu yang harusnya nyaman buat tempat tinggal hunian, malah selalu bikin was-was dan bencana berulang jadinya gitu loh. Dan nggak ada, sampai sekarang tuh nggak ada nggak ada jalan keluar gitu. Nggak ada jalan keluar buat nanggulangin banjir tersebut. Jadi ya kalau tiap di Bogor hujan atau ada himbauan, jadi di warga situ tuh udah saling terhubung melalui grup WhatsApp atau ada semacam ya grup itulah, ya kayak grup WhatsApp gitulah. Nanti ada pemberitahuan kalau di di atas itu di Bogor hujan dan waspada banjir. Nanti tiba-tiba jam 1 atau jam 2 malam tuh airnya tahu-tahu datang naik gitu. Ngeri ya, nggak nyaman banget tinggal kayak gitu. Jadi lagi tidur enak-enak tuh harus waspada. Yang harusnya tidur nyenyak sampai subuh, bangun subuh, jadi harus waspada, begadang nungguin air doang. Gila, gak ngotak banget yang bikin dulunya. Yang jualnya itu gak ngotak banget, asli sumpah. Sama kayak di perumahan Pondok Gede Permai begitu juga sama. Terus di daerah mana lagi, banyak lah perumahan-perumahan. Jadi nggak cuma hujan doang banjirnya. Jadi pas lagi ada banjir kiriman dari Bogor, air kiriman dari Bogor, kapasitas kalinya itu nggak nampung gitu. Jadi akhirnya meluap, ya jadi danau lah perumahannya gitu. Nah ini gue lewat Komplek Harapan Jaya. Dan Komplek Harapan Jaya ini emang dulu salah satu perumahan tertua juga di Bekasi. Jadi yang setahu gue dulu perumahan yang awal-awal itu Jatinggul, Barata,
terus komplek SBS yang sekarang gue tempatin, dan ini komplek Harapan Jaya yang awal-awal gue pindah ke Bekasi itu di Harapan Jaya. Terus Titian Indah. Selanjutnya itu yang gue tahu perumahan pembangunan di Pondok Ungu Permai. Terus ya merambah akhirnya ke yang lain-lain kayak Duta Harapan, Wisma Asri dan lain sebagainya. Dan di perumahan Harapan Jaya ini dari tahun 80 yang depan. Yang di belakang ini Harapan Jaya 2 ini yang kita lewatin sekarang itu tahun 83 pembangunannya, dan 86 lah bisa ditempatin itu. Dan gue nempatin di Harapan Jaya 2 ini tahun 86. 86 di depan, 88 pindah ke Harapan Jaya 2, 88 kelas 3. Dan dulu ini bekasnya sawah. Dan isu-isunya dari dulu kan pengen dibeli sama Summarecon, cuman sampai sekarang nggak ada kabarnya lagi. Jadi tanah Summarecon itu ada di belakang di Robuga, cuman berapa hektar. Nah, rencananya perumahan Harapan Jaya 2 ini tadinya mau dibeli, cuman entah kenapa sampai sekarang nggak realisasi ya. Apa harganya mungkin tinggi. Jadi orang komplek Harapan Jaya ini minta penggantian tanahnya tinggi. Nah, ini dulu gue tinggal di sini, Jalan Serayu, Blok E. Dan terus pindah ke Blok D-nya di sebelahnya. Dan akhirnya pindah ke SBS yang rumahnya agak lebih gede dan luas tanahnya juga otomatis lebih luas ya. Gitu. Nah, batas perumahan itu cuma sampai sini. Kalau di belakang kelanjutannya ini adalah Rawabuga. Itu. Nah, ini Rawabuga. Jadi ini udah kaflingan ya, istilahnya tuh kaflingan. Kalau disebut kampung nanti nggak enak lah. Masa kampung kan tinggal adanya di tengah kota Bekasi. Nah, ini masih masuk ke Wali Kota Madia, Bekasi, daerah kota Bekasi. Kita motong jalan. Karena kalau lurus belok-belok, jalannya sih bagus, cuman belok-belok aja, lebih panjang. Kalau ini lewat muter cuman lebih bau. Kayak udah gue jelasin, sini daerahnya jorok. Sebenarnya bukan daerah kumuh, tapi orangnya jorok. Gak pernah ngebersihin. Ya maklumin aja lah, kebanyakan di sini kan kontrakan, jadi bukan warga asli, kebanyakan warga pendatang sih sebenarnya. Ada juga yang warga aslinya ada, cuman ya begitulah tuh. Masa selokan udah bagus, udah dibeton kanan kiri, tapi ya begini dah, malasnya nggak ketulungan. Demen banget ngeliat sampah. Nih muka-muka orang sininya yang ngontrak. RT RW-nya juga nggak tegas. Aduh. Nah, itu yang tembok itu udah lingkungannya orang kaya, lingkungan Summarecon Bekasi gitu. Tadinya dibuka, cuman nggak tahu pas pandemi ditutup lagi. Alasannya apa tahu? Jijik kali sama orang kita ya, dia jadi nggak boleh masuk. Kita orang lewat situ nggak boleh gitu. Lah kan lumayan aksesnya, itu bisa motong jalan langsung ke jalur Summarecon, bisa langsung keluar gitu. Dan yang dari sini juga kalau yang mau olahraga di lingkungan Summarecon juga bisa. Cuman jijik lah, mungkin nggak boleh gitu loh orang kampung main ke situ. Jadinya ditutup lagi. Ya mudah-mudahan ada rezekinya pada jadi bisa punya rumah di klaster mewah. Jam 5 sore
Udaranya agak lumayan panas dari tadi. Mataharinya juga cetar banget, hawanya juga gimana ya, Bekasi kayaknya deket banget sama matahari ini. Panas gerah, nggak jadi pengap, udaranya itu pengap, anginnya jadi angin panas. Ya mungkin nanti ada yang jago jadi bisa narik gunung biar dekat ke Bekasi, biar agak adem dikit lah. Cuman kemarin waktu hari apa ya, hari Senin, sekarang hari Kamis, Rabu, Selasa, yang pas hujan seharian itu udara enak, sejuk, adem banget kayak di puncak, anginnya juga adem. Cuman seharian doang, besokannya hari Rabunya, hari Kamisnya panas lagi. Nah ini jam pulang kerja nih, jadi kita lihat jalur Bekasi di jam pulang kerja kayak apa, ramenya, macetnya. Apalagi ntar nih di daerah Pekayon, wow mantap. Sama di Jalan Ahmad Yani juga kadang-kadang di lampu merahnya macet, di Kayu Ringin juga macet, kan banyak yang muter balik. Dan gua harus ngisi bensin, ini udah kedip-kedip. Boros doang, kenceng kagak. Mall Semarekon Bekasi yang masuknya harus pakai barcode, terus pakai aplikasi Peduli Lindungi, terus nunjukin udah vaksin, dan nunjukin nggak jelas lah, bodo amat, siapa juga yang mau masuk mall lah. Mudah-mudahan pada nggak laku mall, ribet masuknya, ini juga nggak jelas, nggak kelar-kelar. Ini piramid terbalik, ikonnya kota Bekasi jadinya sekarang ini loh. Padahal dulu ada di daerah dekat, di daerah Bulan-Bulan dekat stasiun Bekasi. Dulu dibikinin itu Tugu itu lambangnya lele, patung lele, ada salaknya juga, nggak jelas. Padahal salak bukan ciri khas kota Bekasi, dan lele juga nggak tahu kok bisa jadi lele. Nah di situ ceritanya tuh konon Betawi asli, orang Bekasi aslinya itu agak tersinggung, kenapa kok lele gitu loh, kenapa orang Bekasi disamain sama lele, sedangkan lele kan yang kita tahu, kebanyakan orang tahu itu apa aja dimakan, sampai kotorannya sendiri, sampai kotoran pun dimakan. Nah akhirnya di demo dan dirusaklah patung, dibakar jadi lele bakar. Dan sekarang diganti jadi Tugu bambu runcing, bambu kuning atau bambu runcing ya di situ. Jadi diganti sama Tugu bambu sampai sekarang. Tapi sekarang karena ada Semarekon, dan Semarekon bikin Tugu piramid, nah akhirnya jadinya ikon Bekasi jadi yang piramid terbalik ini tadi tuh. Itu ceritanya dikit ya, kalau apa namanya, nanti kalau cerita yang realnya nanti kita cari tahu aja. Tapi itu udah termasuk real kok, cuman sekilasnya aja, gambarannya doang, nggak detail. Kalau yang detailnya ya harus nanya ke Bang Damin atau anak buahnya yang terdekat dan yang megang sejarah Bekasi gitu loh. Nah ini Jalan Ahmad Yani, jalan protokol yang ada di kota Bekasi. Segala bentuk gedung pemerintahan sama gedung perniagaan, perkantoran juga ada di sini. Nah, ini kesorean apa kepagian ya jalan ini, itu bisa akap Nusantika, nggak tahu jurusan kemana. Udah lama nggak main di bis jadi nggak hafal. Mungkin anak-anak Bismania yang ada di channel yang di subscribe gua, ada mungkin anak Bismania, bisa kali taruh di komentar bisa kemana tujuannya, kok sore-sore ada di Bekasi kota gitu, dan bukan jalurnya pula gitu. Biasanya nggak lewat sini, lewat tol. Terus adanya biasa di Bulak Kapal.
di Bekasi Timur. Nah, ini simpang apa namanya, Kalimalang. Dan mall pertama di Indonesia sebelah kanan itu ada Metropolitan Mall MM yang dibangun tahun 90-an, zaman gue SMP. Tahun 92 ya kurang lebih. 92-an. 92-an dibangun. Nah, itu sebagai mall yang lumayan paling tua di Bekasi. Dan ini Giant. Yang Giantnya sendiri udah tutup. Giant Hypermarket, cuman Giantnya udah tutup. Ya, isu-isunya bangkrut dan fokus di online. Kita isi bensin dulu guys. Di sini bensinnya kodenya 31, punya Pertamina. Dan kebanyakan orang Bekasi, bikers mobil juga kebanyakan isinya di sini karena lebih akurat. So, oke, kita isi di sini, sebelah sini aja. Wow, kilo. Kita isi dulu. Antrinya lama, kita skip dulu ya. Apa nggak usah lah, tanggung. Dan buat kalian yang isi bensin walaupun tangkinya ada di depan, usahain turun. Soalnya kalau ada apa-apa gampang loncatnya. Itu maksud dan tujuannya. Mana sih duitnya? Ini duit banyak tapi duit orang semua ini. Oh, ini aja deh kayaknya. Si 20 aja jangan banyak-banyak, ntar gumoh. Kalau kata Bintang BV katanya ntar gumoh. Kata ASM Rider. Rp20.000 Pertalite. Lagi miskin. Dan kalau nggak keluar kota, gue dalam kota ngisinya Pertalite doang. Kalau ngisi Pertamax tuh kalau lagi keluar kota doang atau lagi touring. Kalau cuma deket-deket mah ya cukup Pertalite aja lah. Murah meriah. Dan gue belum ganti oli, ini udah 1.900 kayaknya. 20.000 Pertalite. 20.000? Ya. Pertalite ya? Ya. Truknya lagi nggak bisa, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya. Maaf. Oke. Terima kasih. Dan biasain kalau habis ngisi bensin itu maju dulu, baru tutup, beberes, nyalain motor, jalan. Jangan dibiasain tuh nutup tangki dulu, nyalain motor dulu, dandan dulu, terus baru jalan. Kesian yang belakang nungguin, jadi lama gara-gara lu doang gitu. Apa susahnya sih majuin barang 1-2 motor ke depan biar lancar, biar cepat. Oke, kita ngambil jalur kanan. Soalnya kalau yang ke kiri itu ke kolong jembatan, buat yang mau ke arah, yang mau buat yang balik arah sama yang mau masuk tol. Nah, kalau Pekayon ini setelah flyover ini kita belok kanan. Dan di depan itu pembangunan yang belum kelar-kelar. Jadi yang sebelah sini LRT, dan yang tengah ini jalan tol, dan yang ini kereta cepat. Banyak ya, duitnya banyak ya Indonesia ya, keren. Bangun terus ya, mudah-mudahan aja cepet balik modal.
bisa bayar pinjaman yang buat pembangunan, kan itu intinya. Ngeri juga kan kalau sampai nggak bisa kebayar. Bayangin coba, kita bangun rumah nih, minjem duitnya, minjem buat ngebangun rumah. Terus kalau kebayar sih aman, kalau nggak kebayar kan yang diambil rumah lo, kan gitu kan logikanya gitu. Jadi usahain lu kudu bayar gitu kan, biar rumah lu aman. Yang kita ngeri kan kagak kebayar, ya itu terserah lah, itu urusan yang minjem. Cuman kan lu juga yang rasain. Keren pembangunan coy, pembangunan di mana-mana, jalan tol di mana-mana semua jadi lancar. Iya bener, tapi lu pakai terus lu bayar. Jalan tol kan berbayar, biar apa? Biar bisa bayar pinjamannya gitu. Jadi lu berpartisipasi. Wow, padat ya. Kita ngomongin politik dikit nggak apa-apa kan, yang penting nggak nyindir. Orang mesti melek sama politik, jangan buta banget, jangan iya aja, cuman lu nggak tahu ke belakangnya kayak gimana. Dukung aja, yang penting lu dukung aja. Nah kayak gini kan nih, lu kan lagi ngelintasin hasil duit pajak yang lu bayar ini. Jalan utama, terus jembatan penyeberangan, taman, terus fasilitas umum, apa namanya, terus apa lagi, angkutan umum yang udah nggak berbayar, ya fasilitas yang udah bagus lah ya. Itu kan hasil dari duit lu bayar pajak, duit pajak bangunan, duit pajak kendaraan. Mobil kanan ada di kiri, pantesan macet kalingan. Ini kita udah masuk jalur Pekayon. Jadi jalur ini nanti tembusnya di Jati Asih Komsen. Dan ini jalur ngelewatin banyak perumahan kayak Kemang Pratama, Grand Galaxy, terus banyak perumahan lain juga yang gua lupa. Yang gua tahu ya itu doang yang gede-gede, Kemang Pratama, Grand Galaxy itu doang yang gua tahu, yang gua hafal. Cuman banyak lagi perumahan yang lain. Ya akhirnya begini, kalau jam pulang dan jam berangkat kerja itu padatnya luar biasa, agak-agak stuck gitu deh. Ini pasti mau muter, posisi kepalanya begini soalnya. Nah kan, padat kan. Jalur yang lewat sini itu K02. Dari gua tinggal di Bekasi itu udah ada angkot K02. Jurusannya itu Terminal Bekasi sampai ke Pasar Pondok Gede. Jalurnya panjang dia, makanya sewanya ada terus. Walaupun sekarang agak berkurang ya, karena banyak transportasi online, ojek online, taksi online. Jadi banyakan mereka sekarang agak kosong gitu. Dulu mah kalau naik K02 tuh nggak pernah kosong, penuh terus. Walaupun dia armadanya tuh bejibun atau banyak, itu selalu rame penumpangnya. Makanya setorannya juga agak tinggi. Itu ngomong panjang-panjang mati. Ini sebelah kanan Jati Asih Komsen. Nanti arah baliknya juga macet. Gitu.
Pohonnya cakep. Wah, baliknya macet. Lewat mana ya? Lewat Cikunir kali ya. Lihat aja nanti lah. Tapi macetnya cuma sampai itu doang sih tadi tuh. Lampu merah, persimpangan Komsen sama Bantar Gebang, Pondok Gede Bantar Gebang, Villa Indonesia Indah, Pendawa. Nah, ini juga jalur macetnya parah ini di sini. Jalannya kecil. Tuh, ini jalannya kecil. Jadi macetnya agak lumayan deh. Agak lumayan. Dulu gue kalau sore suka ngojol di sini nih, Gojek, dan lumayan sih penumpangnya, customernya banyak, orderannya banyak. Cuman ya gitu nih, mecat, orang nggak tahu diri. Oke lah, berpangkat. Namanya macet ya harusnya ikut macet lah. Susah. Orang punya pakai seragam dikit aja udah berasa dewa kalau di Indonesia. Orang-orang itu kan pembantunya kita, yang ngamanin kita rajanya sebenarnya. Bukan dia rajanya, tapi kita rajanya seharusnya. Cuman di Indonesia ini semua serba terbalik. Yang harusnya ngelayanin kita kayak PNS itu malah jadi raja. Terus yang harusnya jadi pengawal kita malah jadi raja juga. Tuh. Gimana ya jadinya ya, macet. Kecuali bawa helikopter atau berangkat pulang lebih dulu atau pulang lebih lambat biar nggak macet. Kan dulu gitu disuruhnya, nggak mau kena macet sekolah, nggak mau terlambat masuk kantor, berangkat lebih dulu dari orang atau berangkat lebih lambat dari orang, jadi nggak barengan. Udah mau mobilnya gratis, fasilitas kita yang bayar buat beli mobil, kita juga yang diusir-usirin dari jalan, suruh minggir. What the fuck. Berjibaku. Kalau tinggal di kota gede ya begini, nggak cuma di Bekasi, Jakarta, Jabodetabek, tapi juga kota-kota gede kayak Medan, Surabaya juga tingkat macetnya kayak Semarang, Medan. Iya udah tadi Balikpapan, nggak tahu Balikpapan ya macet apa enggak ya. Pokoknya kalau kota gede tuh pasti macet lah. Rata-rata penduduknya punya mobil, punya kendaraan, punya motor. Sekarang satu, kadang tiga. Ada orang punya tiga. Ya gimana nggak pada punya kendaraan, orang ngambil motor aja cukup bawa KTP, nyalain KTP, kakak motornya datang. Ayo neng, jangan nengok kiri, mobilnya ada di kanan, lihat depan. Jalannya nengok-nengok kiri, nyari apaan? Aduh hai. Jadi ini streaming macet, bukan streaming riding, streaming macet.
Jadi yang nonton bisa ngerasain capeknya bawa motor atau bawa mobil karena macet. Gerah, emosian. Itu ngelihat warteg itu bawaannya lapar. Penasaran pengen makan mie ayam yang enak itu di mana ya? Yang enak, yang murah. Daerah Bekasi, terutama daerah Alexindo, daerah Sumarekon atau daerah Bungur, daerah Harapan Jaya, yang nggak jauh-jauh amat. Kalau ada yang tahu, kasih tahu dong di kolom komentar. Ya, mie ayam gini aja nih teman yang enak gitu. Duh, asinan Betawi seger. Susu jahe merah buat kalian yang kena covid tuh bagus tuh, sama yang buat jaga stamina tubuh juga bagus itu minum susu jahe merah. Apalagi kalau jahe merahnya tuh bikin sendiri aja. Jahe merah murni, nggak usah pakai susu juga enak, pakein gula dikit palingan. Kalau mau pakai susu juga lebih oke lagi. Kita belok. Jadi ini kita udah mau masuk perumahan Jati Rasa Indah. Yang kalau tadi videonya udah kerekord, yang ceritain di depan itu. Kalau ngerekord nggak kerekord ya wassalam lah. Kadang kameranya juga udah semi error. Ini perumahan Jati Rasa Indah yang langganan banjir walaupun nggak hujan. Bingung kan? Jadi di belakang tuh ada kali. Kalinya itu aliran dari Bogor. Jadi kalau aliran dari Bogor itu banyak, di sini nggak nampung, suka meluap masuk ke perumahan dan jadilah danau. Jalannya kan turun lagi nih. Nanti di kompleknya tuh turun lagi. Jadi kompleknya tuh bentuknya kayak mangkok. Nih tuh masuk ke komplek perumahannya tuh turunan jauh. Gimana nggak nampung air coba tuh, kayak mangkok. Nah banjirnya tuh mulai setinggi ini nih. Nah segini nih banjir nih. Jadi tahu sendiri, rumah-rumah yang di sini ya udah tinggal atapnya doang, udah nggak kelihatan rumahnya. Villa Jati Rasa. Nah, ini ayam. Aduh. Biasanya kalau habis banjir ada jejak-jejak itu kayak di rumah itu tuh yang kuning-kuning, itu jejak-jejak banjir. Oke, kita belok kanan. Gang kedua belok kanan lagi. Nah, ini kita belok kanan dan sampai Jalan Betet. Cuman di sini rumahnya tuh nggak enaknya sampingnya bengkel. Jadi kadang sempit-sempit gitulah.